Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ray Adam Putih. Nama saya Esther Sawi Putri Sihombing. Nama saya Ahmad Ramadhani dan di sini kami akan mempresentasikan materi tentang konstruksi geometris. Oke, di sini kami dari kelompok 3. Kami mendapat materi tentang konstruksi geometris gambar teknik. Nah, pengertian dari konstruksi geometris ini didefinisikan juga sebagai tata cara penggambaran suatu bentuk yang didasarkan pada konstruksi dasar seperti garis, sudut, garis lengkung, lingkaran, dan lain sebagainya. Konstruksi geometris digunakan dengan tujuan agar gambar yang dihasilkan memiliki bentuk yang baik. Adapun fungsi dari konstruksi geometris adalah untuk membantu menyelesaikan suatu hal tentang gambar teknik. Artinya, konstruksi geometris merupakan salah satu teknik yang diperlukan agar gambar teknik dapat rapi dan lebih akurat atau presisi, sehingga gambar sesuai dengan apa yang diinginkan dan semua orang baik perencana maupun pelaksana dapat memahami gambar teknik yang ada. Next, di sini ada 5 jenis konstruksi geometris. Yang pertama ada garis tegak lurus. Garis tegak lurus merupakan cara membagi garis menjadi 2 sama panjang dengan menggunakan garis yang tegak lurus. Yang kedua, membagi sudut. Membagi sudut merupakan cara membagi 2 sudut agar sama besar satu dengan yang lainnya, walaupun sudut yang terbentuk tidak beraturan. Yang ketiga, ada membuat segi 5. Merupakan cara untuk membuat segi 5 beraturan yang semua sisinya sama panjang. Dan jenis yang keempat, membuat segi 6. Membuat segi 6 merupakan cara untuk membuat segi 6 beraturan yang semua sisinya sama panjang. Dan yang kelima, ada membuat elips. Membuat elips merupakan cara untuk membuat elips yang beraturan sehingga rapi dan presisi. Next. Selanjutnya ada garis tegak lurus. Yang pertama itu untuk membuat garis tegak lurus sebenarnya sangat mudah, yaitu dengan membuat garis lurus horizontal AB. Kemudian dengan menggunakan jangka, buatlah lingkaran dengan titik tengah pada titik A dan B sehingga garis lingkaran saling bersinggungan. Terus buatlah 2 garis singgung dan beri nama titik C dan titik D. Kemudian membuat garis dengan menarik secara lurus mulai dari titik C sampai titik D, sehingga garis tegak lurus dan membagi 2 garis horizontal dengan presisi. Ada juga membagi sudut. Untuk membagi sudut dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah lingkaran sampai memotong pada 2 garis sudut yang ada. Beri nama titik A dan titik B. Kemudian, dengan menggunakan jangka sorong, buatlah lingkaran melalui titik A dan titik B sampai keduanya bersinggungan pada satu titik yang diberi nama titik C. Terus, untuk mendapatkan sudut yang sama besar, maka tinggal menarik garis mulai dari titik 0 sampai titik C. Sudut sudah terbagi menjadi 2 sama besar. Lanjut membuat segi 5. Yang pertama itu membuat garis horizontal AB, kemudian dibagi menjadi 2 dengan garis tegak lurus. Setelah didapatkan garis tegak lurus, maka beri nama titik C. Terus menggunakan jangka untuk membuat lingkaran dengan panjang jari-jari sama dengan AB yang memotong garis tegak lurus dan beri nama titik D. Titik tumpuk lingkaran menggunakan titik A dan titik B sehingga nantinya didapatkan titik D yang merupakan persinggungan dari keduanya. Terus menggunakan jangka untuk membuat lingkaran
dengan panjang jari-jari sama dengan AC atau BC sampai memotong garis tegak lurus dan beri nama titik F. Terus menggunakan jangka untuk membuat lingkaran dengan panjang jari-jari AB melalui titik F dan A, sehingga didapatkan titik dari persinggungan dua garis tersebut dan beri nama titik G. Terus menggunakan jangka untuk membuat lingkaran dengan panjang jari-jari AB melalui titik F dan titik B, sehingga didapatkan titik dari persinggungan dua garis tersebut dan beri nama titik A. Yang terakhir ada hubungkan titik A ke G, dari G ke F, dari F ke H, dan dari H ke B, sehingga didapatkan segi lima beraturan. Lanjut. Lanjut. Lanjut untuk membuat segi 6. Langkah-langkahnya: 1. Membuat sebuah lingkaran dengan diameter AB. Kedua, membuat garis tegak lurus dari garis AB melalui titik 0. Kemudian dengan diameter lingkaran yang masih sama seperti saat membuat. 4. Lingkaran AB, buatlah lingkaran dari titik D dan C sehingga memotong di titik E dan F, juga titik G dan H. 5. Hubungkan titik-titik D, E, G, C, G, F, dan D dengan garis lurus hingga saling menutup membentuk segi 6 beraturan. 1. Membuat lingkaran dengan diameter AB. 2. Membuat garis tegak lurus dari garis AB dan beri nama titik Q dan titik T. 3. Membuat garis sejajar dengan AB melalui titik Q dan melalui titik T sehingga didapatkan garis 1 dan M dari titik pusat O. Buat sudut 30 derajat membentuk sudut COQ dan QOD. 4. Membuat garis CE dan DF melalui titik pusat O. 5. Hubungkan titik C dan D serta titik F dan E sehingga terbentuk garis CD dan FE. 6. Membuat garis dengan menghubungkan titik CA, FA, DB, dan EB yang menyinggung lingkaran di titik P, V, S, dan R. Yang ketujuh, segi 6 ACDBEF yang terletak di luar lingkaran sudah jadi. Membuat elips. Membuat dua buah lingkaran dengan jari-jari yang berbeda dari pusat sumbu yang sama. Bagilah lingkaran dengan sudut yang sama, kemudian buat garis radial yang memotong kedua lingkaran di titik 1, 2, 3, dan seterusnya. Juga titik 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen, dan seterusnya. Membuat garis tegak lurus dari titik 1, 2, 3, dan seterusnya. Membuat garis sejajar dengan sumbu horizontal dari titik 1, aksen, 2 aksen, 3 aksen, dan seterusnya. Sehingga berpotongan di titik 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk membuat elips, yaitu dengan menghubungkan titik dari 1, 2, 3, sampai ke titik 15. Ya, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah stop belum? Belum.